masalah-masalahnya yang mengganjal di hati kalian, boleh kalian bicarakan di sini. Dan semua hal itu hanya ada di forum ini, tidak tersebar keluar atau forum-forum lainnya. Sebelum itu perkenalkan, nama Ibu Ayu Sekar Melati, bisa dipanggil Ibu Sekar. Di sini Ibu boleh mengenalkan lebih dekat? Boleh, Bu. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Sekar Melati, boleh dipanggil Ibu Sekar. Ibu sebagai PK atau pimpinan kelompok di sini dan kalian sebagai partisipan aktif di sini. Boleh kan? Boleh Ibu mengenalkan lebih dalam? Boleh, Bu. Oke, dimulai dari mana Ibu? Perkenalkan, nama saya Nazwa Sofianasi, biasa dipanggil Nazwa. Saya kelas 10. Oke, Nazwa. Perkenalkan, nama saya Kainida, dipanggil Ririn. Saya dari kelas 10 juga. Oke, perkenalkan nama saya Tasya, biasa dipanggil Tasya, dari kelas 11. Tasya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkyana Melati, biasa dipanggil Didi, Bu, dari kelas 11. Oke, jadi selanjutnya Perkenalkan, nama saya Norimanda Agustri, dari kelas 12. Oke, bagaimana? Sini sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Bagaimana kalau Ibu mulai dari Nazwa? Ibu bilang sama Nazwa seperti ini. Nama saya Nazwa dan gimana ya? Oh, jadi seperti ini. Nama Ibu Sekar, nama saya Nazwa. Selanjutnya Ibu Sekar, Nazwa dan Ririn. Ririn seperti itu. Selanjutnya sampai Assalamualaikum. nama Ibu Sekar. Ibu Sekar Nazwa. Ibu Sekar Nazwa Ririn. Ibu Sekar, Nazwa, Ririn, Tasya. Ibu Sekar Nazwa Ririn Tasya Didi. Ibu Sekar, Nazwa, Ririn, Tasya, Didi, Butet. Baik, ya sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum itu gimana kalau kita melakukan es drinking dulu? Boleh, Bu. Jadi kalau Ibu bilang tanggal, kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang tunggal, kalian tidak tepuk tangan. Oke, Bu. Oke, fokus ya. Baik, Bu. Tanggal, tanggal, tunggal, tunggal, tanggal, 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 tunggal, tunggal. Gimana nih? Belum, Bu. Lagi lah, Bu. Oke, oke. Tunggal. Ayo fokus ya. Tunggal. Ulang, Bu, ulang. Oke. Tanggal. Tunggal. Tunggal. Tunggal, tunggal, tanggal. Tanggal. Oke ya. Tanggal Tunggal. apa tuh? Gimana, Bu? Ulang, Bu. Kalau Ibu sebut tanggal, tepuk tangan. Kalau tunggal, tepuk tangan. Oh, tunggal dan tangan. Lagi, Bu. Tunggal. Tanggal. Tanggal, tanggal, tunggal. Tunggal. Tunggal, tanggal. Ya, cepet ya. Saya lagi ya. Tunggal, tunggal, tanggal. Tunggal, tunggal, tanggal. Berarti nggak tepuk tangan 2 kali. Oh. Nah, betul ya. Nah, tanggal, tunggal, tunggal, tanggal. Oke dah, fokus ya. Oke. Iya, Bu. Baik, bisa kita mulai? Oke, Bisa. Bu. Oke. Ada nggak masalah-masalah di sekolah ini yang mengganggu pikiran kalian atau mau dibicarakan? Tentang bullying, Bu. Bullying. Ayo mulai. Nama disiplin, Bu. Disiplin. Lagi ada? Sama, Bu, tentang bullying juga, Bu. Sama, Bu, disiplin, Bu. Disiplin. Satu di mana? Kalau saya sebenarnya saya membulinya sih, Bu. Wah, ini pembulinya ya. Berarti ini kira-kiranya. Aduh. Lanjutkan. Bisa gitu ya. Kakak kelas. Oh, iya. Jadi menurut kalian apa itu bullying? Perlakuan yang buruk, kayak sering ngejek
orang gitu, menghina fisik gitu, boleh gitu. Dulu menghina fisik, oke bagus. Yang lain apa itu Itu jadi Bu, kalau misal orang menghina kita doang Bu, terus kita lawan gimana Bu? pembelaan gitu ya? Iya. Yang lain coba ibu mau nanya yang lain dulu. Bully. Saya Bu, sering ada Lena Bu. Dulu Lena, apa tadi Nak? Saya bullying itu adalah perilaku yang bisa perilaku atau sikap kita ke orang lain yang bisa membuat orang itu menutup diri. Contohnya tuh kayak ya kayak tadi ngejek, terus mukul, terus ya gitu. Jadi kedampak dia ya menutup diri. Iya. Ada dia apa Nak? Iya Bu, kayak perilaku mata-matain jelekan orang, padahal itu bukan jelek juga sih. Iya, bagus semua ya. Jadi semua yang kalian bicarakan itu benar. Nah, ibu mau nanya sama Manda. Seperti yang tadi Manda bilang, kalau kita tuh membela diri apabila kita dibully. Emang pernah terjadi kepada anak Manda? Iya Bu, jadi pas waktu kelas 10 itu dia kan pakai circle gitu Bu. Nah, dia nggak saya, pas saya sendiri. Terus pas saya kelas 12 ini, saya akhirnya punya circle juga Bu. Nah, saya balas balik dia Bu. Gitu Bu. Iya, iya. Menurut kalian benar nggak tindakan si Manda? Benar sih Bu, daripada dia kayak stres gitu kan Bu. Iya, iya, iya. Ya Kayak daripada kita apa, yang balas saja. Memang balas ya. Kita bukan aksi. Iya, iya. Coba kamu bagaimana pendapatnya? Tapi kalau saya untuk melawan kurang setuju sih Bu, karena takutnya si apa tadi ya yang membuli tadi itu kan dendam, takutnya kita dikerjain lebih parah lagi Bu gitu. Jadi takut lebih parah kenanya ya. Iya Bu. Ya, yang ada yang lain gimana pendapatnya, benar atau salah? kalau menurut saya sih benar, karena apa ya, harus ada balasan biar dia tuh kapok lah gitu. Nah, Biar dia gerah ya. ya. Ada lagi Nak? Sih Bu. Menurut saya benar Bu, tapi nggak boleh. Kita nggak boleh gimana Iya. tuh? Jadi itu lah Bu, benar tapi Dia boleh bela tapi nggak boleh berlebihan gitu. iya, karena dia juga membela diri dia kan Bu. Berarti Bu, kalau dia misal pukul saya sampai berdarah, saya boleh balas sesuai dengan yang dia pukul saya sampai berdarah gitu Bu. Boleh Bu? Jadi gini ya Nak, memang sulit ya untuk kita mengendalikan diri, apalagi kalau misalnya kita sudah terpojok nih kan, kita nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba diganggu sama yang lainnya, jadi kita terluka, jadi kita kayak merasa takut untuk bersosialisasi. Itu wajar untuk membela diri terhadap hak kita untuk hidup bebas. Namun pembelaan itu diperlukan, tapi sebatas untuk membela diri, tidak membalasnya untuk lebih buruk dan sebagainya seperti itu. Nah, Kan guru BK saya dulu pas waktu kelas 10 itu bukan ibu aku, tapi Pak Rido Bu. Jadi waktu itu Pak Rido tuh dia nggak membela saya Bu, dia malah kayak ya udah dikasih hukuman dikit doang ke orang itu. Jadi saya pikir percuma kalau ngadunya ke guru BK gitu. Jadi mending saya balas aja. secara langsung gitu ya. Ya, ya sebenarnya dibilang salah, ada kalanya dia salah, dan benar itu juga menjadi sebuah pembelaan ya bagi kamu. Nah, sebenarnya dalam kita membela tidak bullying itu bagus. Kalau menurut ibu, kenapa bagusnya di mana? Padahal kan nggak baik seperti itu kan. Itu kan cara kita untuk melindungi diri kita. Di sini ada nggak yang mau dibully atau dipukulin? Enggak Bu. Sakitnya kalau dibully itu. Sakit Bu. Sangat sakit itu sampai ada dampak. Dan kalian pernah mikir nggak kenapa dia jadi dibully? Karena mungkin sebelumnya dia pernah dibully juga Bu, makanya dia kayak mas gitu, biar orang bisa ngerasain apa yang saya dulu gitu. Jadi gitu Bu. Atau Bu, karena memang tabiatnya jahat itu sudah kayak tahu. Tabiatnya jahat ya. Atau karena dia disuruh orang lain Bu. Seperti Jadi dia bully orang.
salah tempatnya kita membela dan kenapa kita membuli seperti itu. Karena kita ini sudah paham nih, tidak dibully, tapi ada juga kalanya yang menjadikan kita menjadi seorang pembuli. Nah, di sini kita juga harus belajar bagaimana cara menanggapi pembuli. Sebenarnya dalam bentuk yang wajar pembalasan itu menurut saya tidak salah, namun masih ada cara lain untuk membalas sebuah pembulian, seperti tahap-tahap perlakuan kepada guru. Tapi kan tadi katanya ada nih nak tahu di mana kalau dia tuh tidak diopeni oleh gurunya, kayak ya udahlah masalah anak kecil biasa seperti itu. Nah, sebenarnya kita sebagai kawan atau membuli atau korbannya, kita juga tidak boleh berpihak kepada satu orang. Kenapa? Soalnya aku nggak banyak ngomong. Makanya sih orang tak bully itu gimana? Sisi bully itu gimana? Terus apa sih dampaknya? Dampak dari apa? Dampak aja dampak. Atau kalau menurut kamu sesuatu nih bully nggak? Bully nggak? Iya. Menurut pembuli kalau pembuli solo itu patutnya diapain sih? Ya, Dari gitu. sekolah terus gimana? Dampak dulu. Nih, menurut kalian setelah kita cerita bully, dampak yang ditimbulkan pembuli ini apa? Saya Bu, yang saya lihat dari kelas saya kan Bu ada yang bullying itu kan Bu. Dampak yang saya lihat tuh kayak dia tuh nggak semangat untuk ke sekolah gitu, lebih suka menyendiri gitu Bu. Kalau kayak kita ajak bermain dia nggak mau, paling dia duduk di pojok. Bisa Bu. Dulu saya juga pas jadi korban bully kayak nggak benar kata teman saya, adik saya itu mahasiswa katanya nggak semangat buat ke sekolah. Itu juga membuat saya kayak mikir udah mati aja gitu. Mau nyelakain diri sendiri juga Bu. Sampai akhirnya ada seorang teman akhirnya menguatkan saya, akhirnya biar lebih semangat lagi menemani saya sampai saat ini. Terus akhirnya saya bisa bangkit lagi dan membalas perbuatan orang tuh balik, karena orang tuh nggak akan berubah kalau nggak dibalas gitu katanya Bu. Ya, lalu dampak lainnya? Bisa depresi sih. Ya cenderung lebih tertutup sama siapapun, ya tidak mau dekat. Itu juga sih saya kata si Hasan juga. Kayak dia tuh pengen sendiri aja, apa apa sendiri aja. Kayak kalau misalnya ada orang yang ngajak sama nanti nih, nah, dia tuh nggak mau gitu. Nah, ya lebih cenderung menyendiri gitu. Dan mungkin bisa menimbulkan depresi juga karena efek bullying. Saya Bu, jadi nggak percaya diri Bu. Nggak bisa diri. Oke. Mungkin sampai bisa bunuh diri Bu. Separah itu ya bullying. Iya, karena kayaknya rasanya kalau udah kita sering dibully kayak pasti jiwa kita tuh kayak tertekan gitu kan Bu. Pasti dia punya pemikiran kayak untuk apa ya di hidup ini kalau sering kayak gini gitu. Bisa sampai ke tahap ini. Ciri-ciri seorang pembuli itu ada nggak ya? Nah, itu tampak seperti apa? Biasanya Bu, itu tuh ya, biasanya dia tuh tampaknya kayak kan kalau orang di sekolah kita tuh kayak bajunya dimasukin gitu kan, kemudian tuh bajunya dikeluarin, terus kayak ala-ala bad girl, bad boy gitu Bu. Jadi seperti anak-anak yang bisa diurus lah ya. Dia suka terus dia kayak suka gangguin orang seenaknya gitu. Ngatain orang sembarangan gitu. Jadi dia merasa jago juga sih. Ya Bu, mungkin dia merasa berkuasa, entah orang tuanya ada Bu, ya kaya atau lain sebagainya. Dia merasa dia tuh lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Dia merasa kuat ya dan membuli, dia merasa hebat. Padahal ya, kalau kita memiliki kekuatan itu harus digunakan untuk membuli atau membela yang lemah. Membela yang lemah Bu. Ya bagus ya nak. Jadi jangan sampai setelah kita melawan di kelompok ini kalian mulai membuli lagi ya. Jangan sampai mendengar ya. Iya Bu. Ya.
jadi agar tidak memicu orang itu benci sama kita sehingga kita dibully. Kesimpulan dari yang telah kita bahasnya apa? Tahu nggak? Dampaknya ini kita bahas tentang bullying, dampak dan ciri-ciri lainnya. Ada nggak yang dapat kalian simpulkan dari pembahasan Saya, Bu. kita? Dapat saya simpulkan dari bimbingan kelompok ini yaitu bahwasanya dan sudah jelas bahwa bully itu tidak boleh kita lakukan karena dampaknya itu akan sangat berpengaruh pada jiwa dan mental seseorang. Dan bully, dan jika kita dan sebaiknya jika kita melihat ada pembulian itu sebaiknya kita melakukan pada misalkan guru BK atau kita kayak ikut apa namanya ikut kayak tidak diam saja itu gitu Bu. Apa sih yang paling benar kita Iya. bicarakan pada guru itu tersebut ya. Iya Bu. Jadi sebenarnya itu kurang lebih. Oke, ada yang lain yang ingin disimpulkan? Saya Bu, betul yang dikatakan ini bahwa tindakan bullying itu tidak bagus. Sudah tuh cara mengatasinya itu kita kayak mental kita harus kuat gitu, imbang gitu kan bisa apa latihan tentang olahraga fisik kita harus kuat gitu kan Bu. Sudah tuh kalau kita lihat ada teman kita yang dibully itu kita harus ya laporan ke guru, jangan acuh aja gitu, nggak peduli sama sekali gitu kan. Kita harus peduli ke orang itu. Ya kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, tapi memilih orang lain. Walaupun bukan kita yang dibully ya. Kesan dan pesan dari pertemuan kita ini ada yang ingin menyampaikan? Pengawasan merasa menyenangkan ya Bu, karena baru jadi enak berkomunikasinya. Terus kalau pesannya karena saya pengalaman juga Bu pernah kena bully, tapi saya dari guru BK kayak gitu, terus saya ngadu ke ayah saya, akhirnya ayah saya datang ke sekolah itu, ke sekolah kita ini, tapi malah bilang oh enggak di ya biasalah anak gitu kan, karena juga yang bully saya itu ibu guru juga ada kepentingan di sekolah kita ini, jadi akhirnya saya menciptakan diri di situ. Saya harap guru BK-nya lebih produktif lagi untuk mengatasi bullying ini Bu, baik pembuli maupun yang membuli, makanya memandang kekuasaan saja. Ada yang sama teman-teman? Semuanya? Oh, boleh. Pesan saya itu sangat menyenangkan, seru juga kan Bu, apalagi ketemu kakak-kakak kelas di sini gitu. Saya tuh di sini saya dapat melatih saya dalam berbicara dan berkomunikasi, merasa terbuka dan tahu solusi untuk mengatasi masalah bullying itu. Dan kita apa yang akan kita lakukan lihat konten ini. Bagus sekali ya, alhamdulillah diskusi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dapat diambil hikmahnya, kesan-kesan, kesimpulan tuh sudah masuk dalam diskusi semua ini ya. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah ingin berdiskusi dan meluangkan waktunya. Ibu minta maaf sebagai pimpinan PK berkelompok apabila Ibu ada kesalahan kata atau kurangnya dalam mengikuti pembimbing kalian, Ibu minta maaf ya. Baiklah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.